Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Oke, kalau kita lihat hari ini hari Jumat ya, berarti ada NFP nih yang untuk hari ini gitu. Kalau kita lihat dulu untuk news hari ini. Oke, nah cakep banget. Oke, jadi hari ini kita ada news ya, NFP sebagai tamu spesial di hari Jumat ini ya. Kemudian ada unemployment rate ya. Terus ada pendapatan rata-rata per jam juga untuk USD semua untuk hari ini di jam 8.30 ya gitu. Kalau dari NFP sendiri sih kalau kita perhatikan ya, oke di 216 ya terakhir diklaim, ternyata untuk forecastnya di bulan ini ya, atau bulan Januari ya, itu di 187. Jadi ada penurunan nih, harusnya kan negatif ya. Ini juga unemployment rate-nya juga naik ya kalau kita perhatikan. Ini kalau unemployment naik ya, ini sebenarnya negatif untuk DXY gitu teman-teman ya. Jadi ini overall kalau kita perhatikan untuk newsnya itu adalah negatif, terus earningnya juga negatif gitu. Jadi bad for DXY gitu. Oke, kemudian kita coba cek dulu ya dari ADP-nya itu gimana. Untuk ADP kita perlu mundur dulu ke hari Senin ya di sini. Oke, kalau dari ADP kalau kita cek ya, ini yang hari Rabu ya. ADP-nya itu kurang bagus juga, dari 185 di forecastkan 145, ternyata hasilnya 107 gitu ya teman-teman. Oke, ADP jelek. Kemudian kita lihat lagi dari hasil initial jobless claim ya. Jobless claimnya kita perhatikan di sini 215 ke 224. Oke, jobless claimnya juga kurang bagus ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari ISM ini bagus untuk DXY, tapi untuk yang berkaitan dengan tenaga kerja ya di sini ya, itu kurang bagus gitu teman-teman. Nah, cuma kalau kita lihat kembali ya statement dari The Fed itu sendiri ya, The Fed itu yang kemarin statementnya. Oke, kita coba cek dulu ya. Nah, ini pasar tenaga kerja terus terlihat sangat kuat gitu. Oke, terus kalau kita lihat lagi ini kan dari Powell ya. Nah, terus kita lihat lagi nih ya, pertambahan lapangan kerja melambat namun tetap kuat. Artinya di sini masih ada penguatan secara data ya. Masih oke untuk pertumbuhannya, cuma memang lagi agak sedikit menurun gitu dia bilang gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga dari hasil jobless claim ini kurang bagus, ADP-nya kurang bagus ya. Berarti NFP-nya ini juga kurang lebih itu potensinya ya 70% tidak bagus juga gitu. Bisa 216 ya ke bawah ya. Misalkan lebih bagus dari 187 bisa, atau di bawah 216 sama 187 gitu. Artinya kan negatif untuk DXY. Kalau kita lihat juga dari initial jobless claim-nya juga meningkat pesat ya, dari 187 paling kecilnya ya atau paling bagusnya sekarang ada di 224 gitu. Nah, ini unemployment rate-nya juga kalau kita perhatikan dari 3,7 naik ke 3,8 gitu. Artinya kan sesuai nih ya, sejalan ya jobless claim sama unemployment rate-nya ya, diprediksinya itu adalah melemah gitu, atau ini bahasa itu semakin banyak gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang potensinya adalah ya NFP-nya ini jelek ya. Potensinya 70% ya, sisanya yang 30% ini dari pasar lah nanti bagaimana ya. Soalnya kan ini dari data forecast dan juga dari hasil analisa dari data yang sudah ada nih gitu. Ya, nanti actual tetap kita harus tahu dulu begitu datanya rilis di jam 20.30 malam ini gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya, mau balik ke chart ya. Jadi ini analisanya khusus untuk malam ini ya. Oke, kita mau balik ke chartnya dulu. Berarti kan kalau kita lihat hasilnya itu kurang bagus ya untuk DXY. Lalu kalau kita lihat juga DXY di daily candle-nya ini kurang bagus juga. Ya, kalau kita lihat memang
Nah, lagi-lagi ini dia belum bisa break nih dari 88.0 ya atau 103.8. Ini kan resisten yang kemarin kita bahas juga ya. Area resistennya ini 88.0 atau 103. Nah, ini kalau kita lihat last candle dari DXY ini itu biris gitu teman-teman. Dimana kalau kita perhatikan ya, mulai dari sini 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Dari 11 hari yang ada di sini itu dia nggak pernah nih closing di bawah sini gitu teman-teman. Atau kalau kita mau tandain itu closing di bawah 103.24 atau di 103.19 gitu. Nah, candle yang ini the first time setelah 19 hari ya, setelah 11 hari dia bisa closing di bawah ini. Ini artinya kan last candle-nya itu adalah bearish candle, dan ini menciptakan bearish engulfing ya ke si DXY ini sendiri nih gitu. Ya, ini bearish engulfing gitu, walaupun ya ini tidak sempurna gitu karena kan bearish engulfingnya tidak bisa makan si shadow bawah yang ada di sini teman-teman. Oke, jadi cuma makan bagian bodinya aja gitu ya. Oke, jadi memang kalau dari hasil skemanya ya, dari news NFP malam ini, DXY bisa potensi untuk melanjutkan penurunan kembali ya. Targetnya ya, target terdekatnya itu di 161.8 yaitu di 102.86 ya. Kemudian di 102.64 ya di sini ya, dan terendahnya itu ya dia bisa ke Fibo 50 yaitu di 102.43 teman-teman. Oke ya, sekali lagi perlu saya ingatkan, ini hanya analisa awal ya, analisa awal dan juga prediksi ya, dari mana, dari hasil news yang sudah kita bahas di awal video ini gitu teman-teman ya. Saya tetap butuh ya data aktualnya di sini nih, saya butuh data aktualnya supaya kita bisa lihat ya pergerakan fixnya tuh dia mau kemana gitu ya. Itu kalau kita lihat dari data-data yang ada sih ya, dan forecastnya memang negatif untuk DXY gitu teman-teman. Dari statementnya Fed sendiri pun kita bisa lihat gitu bahwa tenaga kerjanya itu memang pertumbuhannya agak melambat, cuma memang masih di angka yang cukup bagus kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi terjadi koreksi ya untuk pasar tenaga kerja di Amerika itu sendiri gitu sebenarnya. Oke. Ya, jadi itu. Tapi kalau misalkan hasilnya bagus ya, hasilnya bagus. Kalau misalnya hasilnya bagus di sini kita bisa lihat ya DXY ini bisa balik lagi nih ke range sideways-nya dia di sini ya. Dan retest kembali ke 88.0 atau 103.81 gitu teman-teman. Ya, kalau hasilnya bagus, positif untuk DXY, misalkan mendadak ya returnnya bagus gitu kan, berarti DXY naik lagi gitu. Tapi kalau memang betul returnnya jelek seperti yang awal kita katakan ya, berdasarkan dengan data yang ada, nah memang kan normalnya begitu ya kan, sesuai dengan data gitu. Tapi kan bisa aja in case dia mendadak bagus gitu ya teman-teman ya, dan pergerakan market pun sometimes tidak mengikuti dari data yang ada gitu, jadi bisa terjadi anomaly market. Itu kita harus hati-hati, apalagi ini hari Jumat ya. Jadi saya harus sarankan kepada kalian harus berhati-hati sekali ya gitu ya. Hari Jumat itu bisa terjadi anomaly movement ya, dimana pergerakan tidak sesuai dengan news yang ada gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak berhasil, ya memang hasilnya jelek ya, normalinya adalah dia turun ke sini ke bawah untuk nutup gap yang ada di sini. Oke, itu ya. Itu kalau dari DXY. Sekarang kita lanjut untuk lihat si gold ini sendiri. Oke, gold ini memang sudah mempertahankan uptrendnya ya, mulai dari tanggal 18 Januari, kemudian dikonfirmasi di tanggal 25 Januari gitu teman-teman. Kita lihat kalau untuk harga tertingginya malam kemarin itu dia berhasil menyentuh area yang sudah kita bahas juga di 2065-2060 gitu. Jadi kalau untuk kalian ada dapat sell nih di area 2060 atau 65, congrats ya, karena ini juga sudah kita bahas ya untuk kenaikan tertingginya. Nah, ini juga sudah beberapa kali sih sampai kita bahas untuk area 60-65 ini gitu ya, cuma baru tercapai di malam kemarin gitu. Nah, ini ada dapat sell. Kemudian saya ada dapat buy juga itu di 2030-an ya di sini gitu ya. Cuma memang lepasnya di 48 kurang lebih kemarin malam ya. Ternyata memang rezekinya belum sampai di 60 gitu teman-teman. Cuma dapat sell lagi di 65 sampai kurang lebih 60. Jadi lumayan lah gitu ya. Oke, lanjut. Kita
kita mau lihat lagi ya. Jadi secara movement untuk gold ini dia masih bullish ya pergerakannya, secara candle juga masih oke. Dan kalau kita bahas mengenai NFP malam ini ya, ini kan kalau kita lihat nih 4 hoursnya masih doji semua ya. Apalagi ini kalau kita lihat dari patternnya, nah ini ada morning star lagi, kemudian kalau kita perhatikan memang secara penekanan ya dari candle ini dia masih waiting ya, atau making decision dari data NFT nanti malam gitu, karena ini doji ya. Candle pertama doji, candle kedua doji, candle ketiga juga masih doji gitu teman-teman. Jadi movementnya untuk gold saat ini adalah sideways dengan range harga di 2052 sebagai area support dan 2057 ya atau 2055 itu sebagai resistennya gitu teman-teman. Oke, ini masih di dalam zona lagi ini dia nih gitu. Jadi 4 jam ini belum breakout dari 55 gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan hasil NFP-nya itu memang jelek, gold ini potensi breakout dari 55, terus dia bisa balik lagi ke level harga 2060, 2065, dan tertingginya itu bisa ke 2076 sampai 80-an ya. Ini paling tinggi berapa ini? Ya 80 ya. Gitu. Jadi worst case untuk malam ini gold itu bisa terbang sampai ke 2080 atau 76 gitu teman-teman. Karena ini kalau kita lihat ya, paling dekatnya deh, kita ambil paling dekatnya dulu. Paling dekatnya itu adalah 72 gitu ya, 72 sini. Gitu. 72, 76, 80. Nah, area saya itu ada di 76 sampai 80-an untuk next selling point-nya gitu ya, teman-teman. Oke, itu sih ya. Kalau misalkan kita lihat dari hasil data NFP, soalnya pergerakan gold ya. Untuk yang daily-nya juga di sini dia masih bullish. Ya, bullish candle. Kemudian target tertingginya itu ada di 2080 gitu ya. Atau kalau dia masih break 80 ya, maka ke 87 nih tertingginya dia gitu. Cuma agak berat sih gitu ya, paling mentok itu di 80 untuk worst case nya dia gitu teman-teman, untuk kenaikan dia malam ini. Setelah itu dia akan turun ya, retest kembali ke 65 sampai 60-an gitu teman-teman. Oke, itu kalau dari saya. Nah, tapi gimana Bang kalau misalkan hasil NFP-nya itu bagus? Nah, kalau misalkan hasil NFP-nya bagus ya, maka dia gagal break dari 2055 ya, ini gagal break dari sini, dia turun lagi untuk retest ke 2038, 2035 ya, sampai terendahnya itu di 2020 ya, di sini ya, 2020 ya, 2020 2016 gitu ya. Dia bisa retest ke sini lagi, dan ini jadi buy zone saya juga. Kalau untuk yang sini, yang tengah sini ya, di 2038, 2035 saya masih belum akan ambil keputusan dulu ya, karena mungkin zona ini juga mau saya ganti, saya mau sesuaikan kembali, saya mau sesuaikan 35 ke 31 ya, karena rejection terakhir itu kalau kita mau manfaatin area breakout yang di sini itu ada di 35 sama 31 gitu teman-teman. Jadi ini dia jadi area support lah untuk saat ini. Ini kan resisten di sini ya, nah ini support zone dia gitu. Oke, jadi itu sih ya kalau dari saya untuk gold malam ini. Nanti untuk buy zone pertama di 3531 ya, kalau misalkan dia turun. Tapi kalau misalkan belum ada rejection, jangan di buy ya, kita nge-buy-nya itu nanti di 2016. Itu juga masih butuh tunggu rejection dulu ya. Dan untuk nge-buy nanti kalau misalkan sini NFP-nya bagus, potensi saya akan nge-buy lagi ya, dengan target di 2060 sampai 65 dan tertinggi di 80 gitu ya. Nanti di 65 ya atau 80 atau 76 sini ya, baru kita lihat nih ada nggak potensi kita untuk nge-sell lagi gitu teman-teman. Nah, ini untuk analisa news ya. Memang nanti kalian harus eksekusinya cepat gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih pemula ya, saran saya jangan entry pada saat NFP nanti ya, karena market movement untuk hari NFP seperti ini atau akhir minggu memang condong sangat misterius gitu. Misterius in case kayak dia bisa saja anomaly movement ya, tidak sesuai dengan hasil news atau tidak sesuai dengan pergerakan yang sudah kita rencanakan gitu teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan ini pasti potensinya adalah dia sideways dulu sampai news NFP gitu teman-teman. Jadi be careful aja kalau kalian mau entry ya, paling hanya bisa short aja sampai London nanti ya.
Dan kalau misalkan ada posisi floating profit ya pada saat kalian open hari ini, misalkan sesi Asia atau London, usahakan begitu mau memasukin sesi US kalian beri SL plus atau close saja gitu. Tapi kalau misalkan masih posisi floating minus ya, usahakan dikasih SL ya, dan taat resikonya itu dikecilin aja pokoknya kalau mau entry. Oke, itu dulu sekian saran dari saya dan juga analisa dari saya. Kalau misalkan kalian punya masukan atau pandangan lain dari yang sudah saya paparkan di video ini, boleh kalian cantumkan ya atau tuliskan di kolom komentar. Kita akan diskusikan di sana. Oke, terima kasih. Nanti untuk lanjutnya akan saya diskusikan dan share di channel Telegram Jurnal Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video minggu depan.